Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Belum hidup ya? Bapak-bapak yang saya hormati, berkhusus Ustaz Aris Madani SPD selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jakarta, Bapak-bapak, saudara-saudara, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan jajaran pengurus daerah Muhammadiyah, Ortom, dan lain sebagainya. Malam hari ini secara mendadak saya tadi siang di telepon gitu kan. Mungkin ganti harus siapa harusnya? Ustaz Husnarianto. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memenuhi menjadi akarnya ya. Tadarutan akan berguna. Dan saya bawa ya kajian surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2 sampai 4. Saya yakin banyak yang hafal juga surat itu, ayat itu ya. Sebagai pendahuluan, ayat itu mengajak kita, memberikan satu pada kita tentang siapa sih yang sebenarnya bisa disebut sebagai mukmin sejati atau al-mu'minuna haqqan gitu. Sebab kalau ngikutin dunia saja kayaknya kita semakin bingung gitu kan, bisa bikin kita stres. Mungkin Bapak bisa lihat foto ini. Kalau kira-kira seperti foto ini apa yang terjadi? Kayaknya nggak sampai usia 60-an, 70-an gitu kan. Ya kayaknya mudah terserang stroke gitu kan. Karena apa? Semuanya dipikir. Ya harusnya kan begini Pak. Nah, foto tadi juga cuma saya balik gitu kan. Gitu ya. Harusnya berbalik. Yang lama tadi begini, nih saya balik. Positif negatif. Saya nemukan foto ini di warung makan mie ayam. Ya, saya nemukan kartu kecil. Saya pikir apa ini? Mungkin punya orang tertinggal. Kalau saya tanya dengan yang punya mie ayam, Mas, ini kartu siapa ini? Nggak ada Pak, sudah lama berhari-hari di situ. Boleh saya minta? Boleh. Sampai rumah saya scan Pak. Isinya kok saya bolak-balik kok menarik gitu ya. Begini. Ya. Harusnya kita kan begini. Yang gitu. Ada 2 foto yang saya dapat. Satu lagi ini. Wah parah ini. Ini kayak begini hidup kita kan susah Pak, stres Pak ya. Ya, S3 itu. Stres, stroke, setor. S3. Akhirnya kan begitu kita. Ya, meninggal sih semua orang kan meninggal, tapi kalau bisa meninggal kita ya bukan karena kita stres mikirin keadaan gitu kan, apalagi mikir negoro gitu kan, yang nggak rampung-rampung gitu kan. MKG aja bingung sekarang ini kan. Tapi menurut Anang itu, Anang tahu ya Pak ya, Anang Hermansyah itu penyanyi kita itu kan, artis kita, itu MKD itu sudah diganti MA sekarang ini. Karena MKD itu Mimi Krisdayanti, MA itu Mami Arsanti. Itu kata guyonannya seperti itu. Ini begini. Ini kan lebih baik begini daripada begini tadi. Kalau ini kan, wow, tatapannya masa depan gitu. Saya rasa warga Muhammadiyah harus wow, gitu kan? Ya, jangan sampai menemut seperti ini. Ya ini sekedar perkenalan awal. Ini salam, artinya salam kita. Malam ini kita ingin membawa senyum. Menurut para psikiater, ahli ilmu jiwa, orang yang begini, foto ini, seperti foto ini sekali dia marah atau sekali dia merengut, itu hampir 30 saraf putus Pak. Gitu. Jadi kalau sehari kita merengut terus, itu bisa-bisa saraf putus terus, lama-lama sepaneng gitu kan, ya.
stres betul kita. Tapi kalau begini, sekali dia bahagia, itu nyambung 3 dari yang putus tadi. Jadi rugi berapa kita? 17 kan? Berarti kalau kita sekali kita marah, kita butuh berapa kira-kira? Lebih kurang 7 kali ketawa, bener kan? Jadi makanya sekali-sekali ketawa tersenyum itu membuat muka kita lebih fresh gitu kan. Senyum begini lebih fresh gitu, daripada ini kan jadi istilah orang ngelumpuh gitu. Nah ini sekedar pendahuluan saja. Baik bapak-bapak, di hadapan bapak-bapak ada surat Al-Anfal ayat 2-4. Mari kita tadarus dulu. Tadi sudah taruh dipimpin Ustaz Aris Madani. Sekarang kita tadarus ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Itu ayat 2-4 berbicara tentang al-mu'minuna haqqan. Ya mudah-mudahan saya yakin kalau untuk tingkat PDM sudah lancar semua ngaji gitu kan. Tapi ya tinggal kita paling-paling yang berat itu sering terjadi itu di masyarakat kita untuk kelas level menengah ke atas itu tingkatan pemahaman tajwid gitu kan. Tapi dari segi cara membaca insya Allah sudah bagus, tapi pemahaman tajwidnya masih kurang. Kemungkinan apalagi pada dataran terjemahan dan tafsir itu ini kebanyakan masyarakat kita agak susah kadang-kadang, apalagi bertemu dengan model Arab gundul gitu kan. Yang ini masih bisa dibaca ya Pak? Masih. Kalau ini? Masih. Apa itu? Ini orang kalau sudah mulai gundul mulai susah itu kan. Ini Al-Ataka hadithul Ghasiyah. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa baca Arab gundul sudah, apalagi ayat-ayat favorit ini kan. Kalau ini jujur kalau masyarakat di luar PDM itu kan dia umum itu lebih kencang baca ini daripada baca yang tadi itu daripada baca yang tadi itu.
Mereka lebih cepat baca ini gitu kan, karena kehidupannya lebih cepat baca SMS daripada walaupun SMS jadian ini uangnya loh, orang gak ngerti gitu kan, tapi mereka paham itu anak-anak kita ya, apalagi anak-anak kita banyak kita gak ngerti maksudnya apa itu SJBR, OTW itu on the way itu, padahal oke tunggu aja gitu. OTW jemput di jalan depan aja, kalau hujan bawain payung gitu kan, hanya bapaknya di kopo gitu kan. Saya pernah menyaksikan seorang ibu bertengkar sama anaknya gara-gara ibunya salah paham dengan omongan anaknya. Ibunya marah-marah, "Kue mau naik ibu, mau petok," gitu kan. Padahal anaknya mah ngomong "bu petok," gitu. "Ibu petok," gitu kan. "Ibu petok," lah ibunya baca "ibu petok," gitu. Tengkar Pak ini. Anak Sukonadi loh Pak. Kayak di Sukonadi, saya dapat cerita dari wali murid Sukonadi itu. Ya. Oke. Ini ya, yang kita baca tadi ada 5 kesimpulannya. Siapa sih mukmin sejati itu? Yang disebut al-mu'minuna haqqo. Ini kita kaji malam ini. Ada 5. 1, alladzina idza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, menyebut berzikir, wajilat qulubuhum. Wajilat itu artinya coro Jawanya Pak Ustaz Haris. Coro Jawa matak gitu kan. Itu wajilat gitu. Macikaki gitu kan. Matak gitu kan. Itu matak itu wajilat gitu kan. Ada yang menerjemahkannya yang bergetar hati mereka. Ya mungkin agak susah kalau sekarang kita alihkan dengan kehidupan aja. Bapak-bapak pernah muda ya, apalagi masih muda ya. Dulu ketika ada yang ditaksir pertama kali dulu kan, ketika nama dia disebutkan ada maktek itu kan di sini. Kira-kira seperti itulah. Tapi sekarang Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah akan bergetar hati mereka. Sehingga kalau hati yang bergetar, kalau hati bergetar itu berarti hati itu hidup. Kalau hati nggak bergetar itu hati itu mati. Jadi kesimpulannya kalau orang mudah tersinggung, mudah ngerasa, itu hatinya murid Pak. Ini nggak tahu tersinggung, malah tenang-tenang, disikir yo menong, gitu kan? Itu bahaya ya. Malah hatinya mati. Jangan-jangan summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Jangan-jangan lebih keras daripada batu itu. Tapi kalau wajilat bergetar itu ciri hati hidup. Ya. Dan zukirullah ini ayat-ayat Allah yang lain menyatakan ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Menyebut nama Allah, berzikir pada Allah itu menenangkan hati. Kenapa ditenangkan hati itu? Karena hati itu tuh qalbun, ya. Ustaz Aris itu juga bahasa Arab sama dengan saya. Kenapa ini disebut qalbun? Karena dia yataqallab. Yataqallab ini bimbang. Kalau hati nggak pernah bimbang itu bukan hati, Pak. Jadi kalau yo ora, itu hati namanya. Hati itu disebut qalbun karena yataqallab, karena labil. Maka bagaimana membuat dia stabil? Itu zikrullah, lebih tenang. Kemantapannya zikrullah. Itu satu. Orang mukmin zikir kepada Allahnya, diingatkan pada zikir. Nah, kalau di pesantren itu biasanya para kiainya itu kalau ada muridnya ribut ramai itu dia zikrullah. Kalau dia coba itu dijak sholawatan gitu kan, dia sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad gitu Pak. Saya ingat bapak saya waktu saya masih kecil, saya itu 9 bersaudara, jaraknya setahun Pak. Biasanya anak umur setahun itu kan mesti kebriek tuh Pak. Mana kalau sudah berantem, bapak saya tuh nggak pernah marah yang lain. Kalau dia azan, itu berarti dia marah, gitu aja. Jadi dia langsung dari kamar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia azan, berarti dia marah. Kita harus diam gitu kan. Kali teruskan dia keluar gitu kan. Jadi itu mungkin sedikit, jangan-jangan itu untuk zikirullah gitu kan, mengingatkan kita kepada Allah. Dan kita juga ketika lahir disambut dengan azan dan iqamah itu kan. Ya walaupun sekarang banyak membahas itu hadisnya dhaif gitu ya, sudahlah. Yang penting itu sesuatu yang selama ini sudah di masyarakat kita insya Allah baik gitu kan. Kenapa?
Karena daripada di setel ke dangdut lebih baik ya diantaranya dikomahkan gitu kan, daripada di setel ke lagu-lagu yang ini kan, yang tidak Islami. Baik, itu satu, hatinya bergetar bila mengingat Allah. Kemudian yang kedua, orang mukmin itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan, kalau dia membaca ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Ayat Allah itu tidak hanya yang 30 juz yang kita baca itu, 114 surat tidak, tapi ayat Allah itu yang lebih besar itu ada yang kita sering sebut dengan ayat-ayat kauniyah. Dari mulai diri kita, di luar diri kita sampai alam maya padanya, semuanya itu adalah ayat-ayat Allah. Coba bayangkan kita kalau kita memikirkan saja betapa yang namanya laptop ini itu hanya yang mungkin sekian gigabit gitu kan. Tapi yang namanya otak manusia itu luar biasa, perintah otak. Begitu sedikit saja perintah otak itu terganggu, mulai linglung gitu kan. Mungkin bapak-bapak, mas-mas, saudara-saudara pernah mendengar yang namanya penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson itu penyakit yang linglung. Ada juga penyakit yang kehilangan memori otak. Itu pernah diderita oleh almarhum Bapak Kunto Wijoyo. Bu Kunto cerita dengan saya. Bu Kunto kebetulan salah satu aktivis Aisyah tingkat pusat. Kebetulan dulu tetangga di Condong Catur, saya ngajar anaknya Mas Punang itu ngaji ketika masih mahasiswa. Itu Pak Kunto itu ketika kehilangan memori, Bu Kunto itu ngajarin beliau itu sampai pada warna. Bayangkan, seorang profesor itu lupa warna Pak. Mana merah, mana ini. Itu luar biasa kan nikmat Allah pada kita ini. Maka kalau kita ingin menambah iman kita, kalau kita sudah baca seperti itu ayat-ayat Allah, iman kita nggak bertambah, kayaknya kebangetan kita. Maka orang beriman itu idza tuliyat alaihim zadat ayatuhu zadatuhum imana. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Curhatnya, kepasrahannya hanya kepada Allah. Yang sering terjadi, janji di sholat itu berbeda dengan di luar sholat. Ketika di sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi selesai sholat iyyaka na'budu pada Allah, tapi nasta'innya ke dukun. Itu kan beda. Bahkan itu dilakukan oleh adik-adik mahasiswa yang intelek gitu kan. Saya dulu punya teman, itu dia bawa pulang ke kos-kosan pena ajaib, dia bilang dia dapat dari kaki Gunung Merapi gitu kan, embuh dari mbah siapa itu kan. Dia bilang apa? Ini pena ini kalau dibawa ujian itu dosennya salah nilai gitu kan. Wah, hebat sekali. Saya bilang ini dosen nanti ngelihat tulisan kita benar semua, walaupun kita jawabnya asal-asalan. Saya buktikan, saya tunggu itu yudisium gitu kan. Begitu pengumuman keluar, apa yang terjadi? Nilainya D semua, hanya 1 C gitu kan. Marah-marah, maki-maki dia pulang ke pos, dukun nggak bertanggung jawab macam-macam lah, sampai sumpah serapah, sampai dibodoh-bodohkan dukun itu. Saya bilang yang bodoh bukan dukun tapi kamu. Kalau Mbak Dukun itu punya pena ajaib, dia sudah doktor duluan kan itu kan. Sama kalau orang minta nomor togel, minta nomor ke Mbak Dukun. Kalau Mbak Dukun punya nomor itu, masak duluan dia. Apalagi datang ke Mbak Dukun minta ilmu biar gaya cewek cantik, bisa minyak pelet, padahal istrinya Mbak Dukun jelek setengah mati. Kalau usah percaya, dibodohkan kita. Jadi kadang-kadang orang kalau sudah percaya kepada Mbak Dukun, itu nggak tawakal kepada Allah, itu nggak logis lagi dia. Itu yang ketiga. Orang mukmin itu awala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, menegakkan salat. Ini kalimatnya yuqimu, bukan ya'mal. Tidak ada dalam Al-Quran kata melaksanakan sholat, tidak ada. Yang ada menegakkan, iqamatus sholat, yuqimunas sholat, menegakkan. Kalau menegakkan, kalau dalam bahasa ilmu, bahasa tasawuf, itu mulai dari fondasinya. Orang tasawuf itu saking mereka yang kita tahu para sufi itu, bapak-bapak, saudara-saudara, itu saking mereka takut sholat yang nggak sah, pakai baju yang dari bahan biasa aja takut ya. Siapa-siapa tahu ada unsur haramnya, saking pengen mulutnya, sehingga mereka disebut asuf itu karena apa? Baju mereka dari kulit hewan, bulu-bulu kulit hewan itu dibuat baju oleh mereka.
Nah itu bahasa Arabnya suf gitu kan. Makanya mereka disebut tasawuf gitu. As-sufi, filosofi itu berasal dari, ada yang menganggap itu juga dari bahasa menyebut dengan kulit hewan yang berkulit dipakai oleh para sufi itu. Saking mereka takutnya. Ya. Saya punya banyak beberapa kenalan sufi gitu kan, yang mereka kalau sudah mulai ke arah sana itu sampai makannya juga susah, nggak pernah mau beli ayam di pasar lah. Kenapa kira-kira? Karena dia apa? Yang nyembelih siapa? Gak jelas dia bilang. Nah kalau orang seperti itu, kalau sudah sufi seperti itu, makan pun susah. Ya. Saya tanya kenapa nggak mau makan ayam yang dibeli di pasar? Dia bilang, wah saya curiga yang nyembelih nanti pakai bismillah apa enggak itu. Kira-kira kita sudah ada yang begitu Pak? Kayaknya nggak ada ya. Ke warung nanya, Mbak ini ayam di mana Mbak? Pasar mana? Sing bleh sopo nggak bismillah orang. Lah. Ketika saya ditanya seperti itu, menurut kamu gimana Pak Kudus? Kalau menurut saya ya sudahlah, kalau dibeli di pasar seperti itu dan yang kita beli itu barangnya memang halal ayam gitu kan, ya sudah nantinya makan itu kita dituntunkan baca basmalah, baca doa itu insya Allah menghilangkan keraguan kan begitu. Karena kalau kita kaku sekali ya susah, nandani ayam dulu beleh diuli nanti masak sendiri gitu kan, apalagi sapi gitu kan. Nggak bisa beli kornet, ada yang makan beli kornet sosis anak-anak kita itu yang mereka makan kornet sosis itu kan dari sapi semua, lalu sih dari sapi sopo gitu kan. Wah itu repot akhirnya. Jadi kalau saya insya Allah ada kemudahan dengan kita ya, asal yang kita makan itu sudah pasti hewannya halal gitu kan, insya Allah dengan doa dan basmalah itu bisa menggugurkan keraguan-keraguan itu. Nah menegakkan sholat kembali lagi. Menegakkan sholat adalah ciri orang mukmin yang keempat. Sholat tidak tinggal, bahkan mendirikan sholat sejak awal waktu. Ini kebetulan ada akhwat datang ini 2 orang. Menurut kajian tentang sholat, Imam Ghazali itu menyatakan biasanya yang paling cenderung berdosa besar dengan sholat itu biasanya itu bisa terjadi dengan perempuan. Kenapa? Ini mohon maaf bahwa bapak bisa mengingatkan istri-istri dan anak-anak di rumah lah yang perempuan. Karena sering begini, misalnya sudah datang waktu sholat, nanti sajalah, nunda sejam. Kalau berkata nanti sajalah, ya, atau azannya dibuat miss call gitu kan. Azannya kan panggilan tak terjawab gitu kan. Azannya dibuat miss call, nanti sajalah, nunggu sejam atau 2 jam lagi sholat zuhur, nanti jam 12:30 mungkin bisa. Tapi begitu mau sholat zuhur buta wudhu, mohon maaf, dia datang head. Menurut Imam Ghazali, ini sebuah dosa yang besar. Harusnya dia melaksanakan doa di awal waktu, dia sudah zuhur. Sementara ketika dia mau melaksanakan, dia datang head. Itu membuat dia terhutang sekian jam tadi. Ini sesuatu yang mudah membuat dosa. Jadi sholat itu bagi perempuan itu biasanya sering terjadi sesuatu yang berdosa besar. Kenapa? Karena haidnya datang ketika dia menunda. Bisa dipahami maksud saya Pak ya? Harusnya sholat zuhur itu jam berapa sekarang? 12 kurang 10 ya? 12 kurang 10. Karena masih banyak kerjaan, nanti sajalah. Kalau bapak-bapak kan nggak ada haid, ya? Nggak ada haid, itu bisa sampai sholat. Tapi ketika ini yang menunda ini perempuan, ini mbak-mbak yang kita doain, dan anak-anak kita yang perempuan, ibu-ibu, tolong disampaikan, ketika menunda sampai jam 1 misalnya, masih kan waktu zuhur, tapi begitu dia mau wudu, datang haidnya, maka 1 jam ini gimana? Ini sebuah hutang, sebuah dosa yang menurut Imam Ghazali yang susah untuk dipertanggungjawabkan. Maka dari itu menunda sholat itu jangan sampai terjadi, khususnya kepada kaum wanita, kaum laki-laki pun ya tidak boleh menunda artinya. Tapi berperempuan itu resikonya agak sedikit lebih besar menegakkan sholat. Nah, mungkin kajiannya lebih banyak terus kapan-kapan. Yang terakhir yang kelima, menafkahkan rezeki yang diterimanya. Mungkin ini yang sedikit agak saya kaji gitu kan, tentang sedekah. Karena Muhammadiyah hidup itu karena sedekah. Muhammadiyah itu berkembang karena sedekah, karena wakaf, karena hibah. Sebab rezeki itu kalau tidak disedekahkan, itu kan nggak pernah kita bisa bawa untuk
ke alam akhirat itu kan. Bapak, Mbak, adik-adik, mas-mas, pernah dengar kisah kaos kaki itu? Ada seorang ayah yang kaya raya, punya perusahaan banyak, punya mobil mewah, punya rumah, ya. Ketika mau meninggal dalam kondisi sakit keras, dia pesan sama anak-anaknya, anak-anakku, nanti kalau bapak meninggal, ketika dikafani, tolong dipakein kaos kaki yang paling bapak sayang itu. Walaupun bolong itu bola-balik dijahit masih bolong juga, tolong dipakai kaos kaki yang paling bapak senang. Betul, ketika meninggal, 5 anaknya menghadap Pak Modin yang sedang mengkafani. Pak Modin, nanti tolong dipasangin kaos kaki. Ya Pak Modin nolak, ya nggak bisa mas, mbak. Ini orang meninggal mas dipakai kaos kaki. Ya tuntutan cuma ya ini kain putih saja, sama beberapa kapas untuk hanya menutupi lubang-lubang dan mungkin ya apa kayu gaharu atau kalau dulu itu atau di apa kalau sekarang ini kamper dihancurkan, cuma itu aja. Ini kaos kaki pesanan bapak saya, ini kesukaan kecintaan dia dan beliau ini amanah Pak Modin. Pak Modin bilang walaupun amanah saya nggak mau, nek mau ya kafanin dewi gitu, kuburkan di bapakmu. Dalam kondisi sibuk seperti datang notaris pengacara bapaknya, mas mbak ini ada surat pesan almarhum, surat ini harus diserahkan pada saat dia dikafani. Betul, dibuka bareng-bareng dibaca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku pasti kalian sekarang sedang ramai urusan kaos kaki gitu. Bapak cuma pengen ngasih tahu anakku, bapak suki banyak perusahaan, banyak mobil, banyak rumah, ini nggak bisa dibawa, jangankan harta itu, kaos kaki kucing bolong orang-orang digawa. Itu kesal bapaknya. Iya ya, anak-anak bilang, bapak cuma pengen pesan dengan kamu, harta yang bapak tinggalkan ini diopeni baik-baik, dirawat baik-baik, jangan di jalan yang haram. Bawa mereka harta-harta ini di jalan yang halal. Artinya mobil kita bapak, ibu, mas, mbak, rumah kita yang mewah, tanah kita yang berhektar-hektar, deposito kita yang berjuta-juta bahkan mungkin jumlahnya miliaran rupiah, usaha kita yang berkembang di mana-mana, tidak ada yang kita bawa masuk kubur. Walaupun hanya kaos kaki bolong. Itu cerita kaos kaki, Pak. Itu kisah kaos kaki. Silakan dipulaki. Silakan. Itu kaos kaki bolong aja nggak bisa dibawa. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita harus bersedekah? Kenapa kita harus bersedekah? Kita bersedekah itu satu, menurut saya, sedekah itu lambang kesyukuran kita. Kita lihat surat Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar. Sungguh kata Allah, kami beri kamu nikmat yang kal kautsar. Ada ahli tafsir menerjemahkan Kautsar ini nama sebuah telaga di depan surga. Kalau dalam bahasa Arab, Kautsar katanya dari kata kathir. Kalau kathir itu banyak, dan Kautsar banyak. Cara Jawa Timuran berarti lebih banyak lagi. Karena Jawa Timur kan bilang banget kan aku doang. Wakal kucang gitu. Kalau lurus bilang orang Jawa Timur kan gitu. Saya di Ponorogo gue tanya, kalau ke arah Gotong lewat mana? Kunceng mana? Kunceng, panas dingin lah. Kautsar itu banyak. Kami telah beri kamu nikmat yang banyak sekali. Apa yang kamu lakukan? Satu, fasolli li rabbika, sholat pada Tuhanmu, wanhar, berkorban, bersedekah. Sedekah itu syukuran. Lagi Ustaz saya dulu bilang yang namanya syukur itu terima kasih gitu ya. Terima kasih gitu kan ya. Itu apa ya? Terima kasih. Kalau terima ya kasih. Kalau cuma terima nggak pernah ngasih, belum bersyukur namanya. Namun alhamdulillah kau iso alhamdulillah. Ini duitnya apa tuh? Nah itu belum bersyukur. Syukur itu terima kasih. Berterima, ketika diterima harus ada yang keluar untuk ngasih. Itu dua.
Yang ketiga, mengapa harus sedekah? Sedekah itu membersihkan harta kita. Ada mungkin yang komentar, apa harta kita kotor? Jawabnya iya. Tahun 81, Buya Hamka, itu beliau meninggal 82 ya, Buya Hamka. Di Mimbar Agama Islam, dulu pas saya Mimbar Agama Islam TPNI ya Pak, Buya Hamka pernah membuat statement pernyataan yang membuat orang kaget waktu itu. Dalam sebuah tanya jawab ada audiensnya. Apa kata Buya Hamka? Tidak ada rezeki yang 100% halal. Lah petani kan bingung, wah ini kita nanam sendiri, bibit sendiri, ngupah keluar duit, masa dapat itu, kita kok dibilang nggak ada yang 100% halal. Buya Hamka sederhana, ngasih contoh rezeki tukang tambal ban. Tukang tambal ban itu nambal sendiri, depan rumah sendiri, buka lapak sendiri, kemeringat sendiri. Cuma pertanyaan Buya Hamka, apa doa tukang tambal ban tiap pagi, Pak? Muga-muga ono sih bocor. Pas ono sih bocor dia bilang apa? Alhamdulillah. Menurut Buya Hamka, doa itu bisa mengurangi sedikit kehalalan kita. Maka dari itu, walaupun tukang tambal ban wajib sedekah, bersihkan hartanya. Nggak apa-apa bilang alhamdulillah. Dan saya ada Pak Dokter atau keluarga dokter itu kan, begitu banyak pasien apa bilang Pak Dokter? Alhamdulillah banyak pasiennya. Boleh. Tapi Pak Dokter harus sedekah. Kenapa? Dia mendapat rezeki di tengah kesusahan orang lain. Itu contoh yang apa? Sederhana. Apalagi guru. Saya menyaksikan, ini bukan guru, ini sebuah kantor Pak, Ramadan kemarin baru ngantar anak pagi-pagi saya merumput itu kan. Ini ternyata melewati sebuah kantor, itu ada ibu-ibu pakai daster, pakai sendal jepit, datang ke kantor itu mengarah pinjer ini. Habis itu saya tunggu keluar terang lagi. Nanti ibu itu ke kantor jam berapa lagi? Jadi yang berumput datang pinjer dong. Habis itu pulang, gimana rezekinya kalau gitu? Berarti itu wajib sedekahkan, wajib tenang. Kayak gitu. Kenapa? Rezeki kita tidak ada yang 100% halal. Semua yang kita terima ada sesuatu yang kadang-kadang membuat dia tidak halal. Entah itu karena niat, apalagi karena perilaku yang sedikit menyimpang, tenaganya keluar, tapi niatnya beda lagi, itu sudah membuat rezeki kita nggak halal. Jadi Buya Hamka bilang tidak ada rezeki yang 100% halal. Makanya betul kalau Al-Quran menyatakan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari bagian harta mereka shadaqatan sebagai sedekah, tutahhirhum membersihkan jiwa mereka, wa tuzakkihim biha mensucikan harta mereka. Itu ketiga, keempat itu. Selanjutnya, mengapa kita sedekah? Sedekah itu beruntung. Sekecil apapun yang kita berikan, itu pasti berbalas. Tahun 2000-an awal ada sebuah buku yang cukup populer, namanya Chicken Soup. Pernah dengan Chicken Soup, ada judulnya macam-macam. Ada Chicken Soup for the Teenage Soul untuk remaja, ada Chicken Soup for the Soul itu untuk umum. Chicken Soup itu sop ayam, tapi judul buku itu kan. Buku itu isinya tentang kisah nyata yang pernah terjadi di seantero bumi. Saya tertarik dengan satu kisah di Chicken Soup for the Soul itu tentang sedekah. Ada seorang anak yang berusia 10 tahun, nggak punya bapak, nggak punya ibu, anak yatim piatu, pulang sekolah kehausan, kelaparan karena memang nggak punya uang jajan. Ketika dia haus dan lapar itu melewati sebuah rumah yang pintu pagarnya agak terbuka, dan di depan rumah itu tumbuh sebatang jambu air yang sedang berbuah, tapi masih kecil-kecil buahnya. Tapi yang namanya orang lapar dan haus, cilik ya orang apa yang penting marki kan gitu. Apalagi anak ini memang nggak jajan dia. Dia masuk pelan-pelan ke pagar rumah itu. Dia berusaha untuk naik ke atas pohon jambu, tapi belum nyampe meraih jambunya, tuan rumah buka pintu, gitu kan. Itu bahasa kitanya. Apa boleh konangan ini kan, kejebak mau nyolong jambu gitu kan. Itu masih kecil-kecil, masih pahit. Ayo sini.
Diajak oleh ibu muda, ya tante, minta maaf tante, enggak apa-apa, ayo sini. Ibu muda yang dipanggil tante itu mengajak anak itu duduk di ruang tamu, disuruh tunggu sebentar, lalu dia masuk, keluar lagi dengan baki yang berisi segelas susu dan 3 keping biskuit. Ayo silakan dimakan. Makan dengan lahapnya. Mau nambah lagi nggak? Nggak tante. Ya aslinya sih pengen nambah, tapi malu gitu kan ya. Apalagi kejebak nyorong jambu gitu kan. Nggak tante, terima kasih tante. Ya sudah tante, saya pamit ya. Kamu kelas berapa? Saya kelas 5 tante. Oh iya, silakan pulang. Lupa nanya di mana rumahnya, anak siapa, nggak tahu. Itu pertemuan yang pertama dan yang terakhir menurut ibu itu. Tapi ternyata Allah berbuat lain. Allah berbicara lain. Apa? 40 tahun yang kemudian, berarti ibu muda tadi, tante tadi sudah jadi ibu tua, sakit-sakitan, masuk sebuah rumah sakit dan dia terpaksa mondok di ICU. Sakitnya luar biasa, berbulan-bulan dia di ICU dengan biaya yang cukup banyak. Ketika akan pulang, dibolehkan pulang, anaknya mengurus di bagian kasir administrasi. Apa jawaban bagian administrasi? Mbak, obatnya ini tinggal diambil di apotek, kemudian ini surat-suratnya sudah lengkap, pembayarannya berapa? Tidak perlu bayar, sudah lunas. Ada yang melunasi. Ini ada surat dari yang melunasi. Dibawa menghadap ibunya, suratnya dibaca. Ibu yang saya hormati, saya dokter spesialis yang merawat ibu berbulan-bulan di rumah sakit ini. Dan hari ini saya izinkan ibu pulang dengan obat-obatan untuk bisa dimakan di rumah sampai ibu pulih seperti sedia kala. Semua biaya sudah lunas dan semua itu dilunasi dengan segelas susu dan 3 keping biskuit 40 tahun yang lalu. Subhanallah. Ini kisah nyata membuktikan bahwa faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Orang tua kita punya falsafah cuci ke titik Allah ketoro, kebaikan akan berdampak, keburukan juga akan berdampak. Ibu ini gak pernah menyangka kalau kebaikan dia segelas susu dan 3 keping biskuit tadi bisa menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi di masa tua. Dan itu boleh terjadi, bisa jadi terjadi pada kita semua, bapak-bapak. Bisa terjadi pada kita. Kita nggak tahu pertolongan kecil kita berikan ternyata itu menjadi buah yang begitu luar biasa. Kenapa? Ibu itu menolong dengan ikhlasnya. Itu terjadi di Amerika. Tapi ada yang terjadi di Indonesia, di Jogja, Condong Sari. Jadi tahu Condong Sari? Kidul Condong Catur. Dekat Selokan, Pak ya, arah Selokan Mataram. Itu di situ Condong Sari, Gorongan itu. Di situ banyak sekolah. Ada suami istri penjual gorengan. Saben hari dari jam 7:30 buka lapak gorengan itu, pondok kecil itu, goreng tiap hari sampai jam 2 siang. Konsumennya siapa? Anak-anak SMP, anak-anak SD sekitar Condong Sari itu, termasuk ringin-ringin segala macam itu, ya. Termasuk SD Muhammadiyah, Condong Catur juga nggak jauh dari situ. Anak-anak SD kalau pulang sekolah beli sana. Di antara gorengan yang dijual itu ada namanya balok. Balok gitu ya. Untuk jadi balok dimakan ini kan, beton dimakan. Tapi kalah dengan daerah saya Palembang, kapal selam. Balok itu dijual salah satunya. Ada pisang, ada tempe, tahu yang mendoan. Salah satunya balok. Nah balok ini yang bagus-bagus dijual, tapi buntut telonya itu disisihkan digoreng juga, tapi nggak dijual. Kenapa? Ada pelanggan setianya. Anak yatim piatu yang gratis dia beli setengah tas kresek setiap hari, plus segelas air putih. Atau kalau haus bisa nambah itu air putihnya. Setiap jam istirahat anak itu datang, Bude, ada buntut telonya Bude. Oh ada ini kita deh makan. Nikmat makan itu setiap hari sampai anak ini lulus SD. Setelah lulus SD ada nggak muncul lagi, entah kemana. Katanya dibawa ke Jakarta oleh umnya. Setiap hari makan telo, buntut telo goreng itu gratis oleh ibu dan bapak penjual gorengan ini. 20 tahun lebih kemudian, tiba-tiba siang hari jam 1 siang datang Mercy mewah. Keluar seorang laki-laki ganteng, ya,
istrinya cantik, 3 anak perempuan berlari, berhamburan. Aku maunya tempe mendoan, aku mau pisang goreng, aku minta ketelanya, macam-macam rebutan. Ketika anak-anak rebutan, si bapak nanya sama ibu tadi, Bude, masih punya buntut telo nggak, Bude? Kaget dia, nggak pernah lagi goreng buntut telo. Sekian tahun yang lalu pernah, Mas, kok tanya buntut telo ada apa, Mas? Kok jenengan pisau? Dia ingat nggak dengan saya ini, Bude? Saya anak yatim piatu yang sekian tahun yang lalu sebagian badan saya ini mungkin kenyang oleh buntut telo panjenengan. Subhanallah. Sekarang anak itu menjadi pengusaha besar di Jakarta atas ajakan umnya, dikuliahkan, disekolahkan, dikuliahkan. Sekarang sudah lulus S2, punya perusahaan besar. Cerita dengan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang ke rumah ibu dan bapak penjual telo ini. Siang itu juga diajak makan bersama. Kemudian dia bilang, tahun ini bapak ibu harus berangkat umroh. Saya umrohkan umroh plus gitu kan. Kenapa saya tahu? Saya yang menjadi penceramah walimatus safarnya. Saya bilang ini buntut telo yang jadi umroh. Subhanallah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Si bapak yang kaya raya tadi memang kaya raya. Pajak perusahaannya setahun itu apa? 2 miliar. Dia punya perusahaan pajaknya loh. Dia punya bis hampir 300 yang setiap hari keluar. Minimal 1 juta keuntungan dari bis itu satu hari. Kira-kira kalau sehari berapa duitnya dia? 300 juta kan? Penghasilan mana itu 300 juta sehari dari bisnya, belum dari kapal kontainernya yang di Tanjung Mas, Tanjung Perak, Tanjung Priuk, Belawan, Medan. Jadi wajar kalau dia bayar pajak 2 miliar 1 tahun. Subhanallah. Allah berkehendak di sini. Kecil ketitik Allah ketoro. Alangkah ruginya kita kalau kita tidak mau berbuat walaupun sekecil buntut telo saja jadi umroh. Tapi niatnya, ya kalau niat yang kecil tetap jangan sampai kita mengharapkan imbalan, tetap lillahi ta'ala. Jangan kayak di buku Al-Wasoya, ada di buku Al-Wasoya, ada cerita itu. Apa? Ya, jadi di buku itu ada salah satu cerita juga itu, Pak. Salah satu cerita di buku itu Al-Wasoya al-Aba wal Abna, gitu kan? Ya. Jadi di buku itu ada sampai jam berapa saya ingat. Di buku itu ada kisah tentang begini. Jadi ada seorang santri datang ke kiainya. Dia bawa telo tadi kan, sekarang telo panen itu kan, Pak Kiai, ini saya panen telo itu kan. Ini Agim pernah mengungkap di cerita itu. Begitu datang telo itu, wah makasih sekali itu kan. Kiai ini biasa kalau pulang kasih oleh-oleh gitu kan. Tanya sama istrinya, di belakang ada apa? Ya ada jago 1 itu. Ya sudah bawain aja untuk dia. Jadi telo sekarung tadi diganti dengan jago 1 pulang gitu. Tengah jalan ketemu kawannya, mikir kawannya, itu dia bawa telo aja diganti jago. Kalau saya bawa cempe gitu kan, anak kambing gitu kan, ya, itu kalau begitu wah saya dibalas apa nanti? Betul dia bawa cempe itu kan. Begitu pakai ini cempe saya ini baru nih, tapi nanti bisa dipelihara ini kalau sudah besar ini bisa dijadikan hewan korban. Oh terima kasih. Nanya sama istrinya, apa yang masih ada? Enggak ada, cuma telo tadi. Ya udah kurangi separuh untuk kita, separuh dibawa India gitu kan. Jadi yang bawa cempe tadi malah dapat telo gitu. Kenapa? Niatnya bukan niat lillahi ta'ala, niatnya dapat balasan. Jadi itu yang penting, artinya niat kita yang bagus lah. Nah itu bapak-bapak masih banyak lagi cerita inspiratif tentang sedekah, termasuk alumni MUHI yang sekarang menjadi seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Harapan Kita. Itu bapaknya luar biasa. Bapaknya pegawai UI, sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Saya subhanallah sangat kaget dengan dia. Itu Pak Munisi Idris itu kenal dengan bapaknya. Setiap hari dari Jalan Godean ke UI, Jalan Karurat sana, numpak pik ontel Pak. Tapi dia punya 3 anak laki-laki, spesialis semua, dokter semua.
Enggak ada. Anak 3 dokter semua, spesialis jantung, spesialis kandungan, dan kemudian yang terakhir spesialis kulit dan kelamin di Surabaya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya sederhana, cuma setiap pagi bawa tas kresek, isinya apa? Isinya tulahan dapur, sayur-sayur bekas, nasi basi. Setiap pagi menghidupkan kompor, nunggu airnya masak, dia ketemu nasabahnya, ayam, kucing, gitu kan. Dosen-dosen sana bilang, Pak Kudus, itulah kerjaan dia sehari-hari. Saya bilang, inilah yang dimaksud hadis Nabi mungkin, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk Allah di muka bumi, maka makhluk langit pun akan menyayangi kamu. Malaikat doa untuk bapak itu, anaknya sukses enggak sepeser pun dia keluar duit, sukses semua. Kenapa? Karena perbuatan bapaknya yang luar biasa. Sedekahnya dengan hewan itu kan. Dan insya Allah itu sedekah dengan hewan itu aman, nggak ada yang maido itu kan. Pokoknya dengan manusia kayak ibadah, goreng wasi gitu kan, mungkin kita harus mampu macam-macam. Tapi kalau hewan nggak, alhamdulillah mereka menikmati. Dan beliau itu menurut teman-teman di karyawan di UI yang di utara sana, itu memperlakukan kambing, ayam dan kucing seperti anak sendiri, ngundangin do karole, kenado, akrab banget gitu kan. Dan setiap hari Ahad libur itu. Itu sekarang sudah nggak ada lagi, beliau sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Amin. Nih, mukmin sejati kan dapat balasan satu kedudukan derajat yang tinggi di sisi Allah. Cepat lihat, ampunan terhadap dosa, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun, dan ampunan dosa-dosa dan salahnya, wa rahmah, dan akan warizqun karim, akan mendapatkan rezeki yang mulia dan memuliakan. Sebab banyak rezeki yang tidak memuliakan, harta banyak malah tambah bikin recot. Rezeki karim itu rezeki tapi memuliakan. Dengan rezeki itu dia menjadi mulia hidupnya, sedekahnya banyak. Nah itu yang diharapkan orang yang mukmin tadi. Dan beberapa hal yang harus diingat Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan dunia kita bagaikan permainan, melalaikan tipu daya dan perlombaan tafakur. Surat Al-Hadid ayat 20. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad, ya. Wa takatsur fil amwali wal aulad, jor-joran, melalaikan kita, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Kan gitu hidup kan cuma dua itu. Yang ditanya, kalau pertemuan terakhir itu mesti tanya, udah berapa anakmu? Wis pira putumu? Ya, berapa? Nyambut gawe di mana? Hartanya di mana? Mobilnya berapa? Di mana? Ada pertanggungjawaban yang akan diminta. Saya belajar dari anak saya. Anak saya bilang, "Be, hidup ini kan kayak di supermarket kayaknya ya. Kenapa? Kita bisa ngambil apa aja, sabun, odol, segala macam. Boleh. Bapak ngambil apa aja, pakai masukkan keranjang gitu kan. Tapi jangan lupa di depan nanti ada kasir itu. Jadi ya Pak, kita boleh berbuat apa saja di hidup ini, tapi ada muara yang akan menunggu pertanggungjawab kita. Apa? Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu akan diminta pertanggungjawaban. Yang terakhir, hidup ini pasti ada cause and effect, hukum kausalitas katanya. Terus dan tetap berlaku sebagai sunnatullah. Sebab akibat, nandur pari, panennya pari. Nandur suket, nggak akan mungkin panen pari. Siapa menabur angin, menuai badai, kata Prabu Dia Anantatur. Siapa menabur cinta, akan menuai surga, menuai damai. Siapa yang memberikan kebaikan, yaitu akan panen kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu iklan simpati, tapi dipelesetkan disempatin sholat walau sesaat. Habis ya? Ya. Sempatin sholat walau sesaat, iklan simpati. Sepeda iklan Speedy. Cuma punya sepeda, alhamdulillah, tetangga kemana-mana masih jalan kaki, maka bersyukurlah. Yuk tobat YouTube sebelum terlambat.
Ini apa? Misdah. Bismillah setiap mau makan, termasuk mau makan mie instan gitu. Ya. Muslim tangguh, tak mudah mengeluh. Terakhir, seleraku Islami, Indom, diplesetkan dari seleraku Indomie. Ini cuman utaati anak saya. Ya, matur thank you. Syukran kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.